Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, saudara seiman, seagama, sekeyakinan. Salam sejahtera, salam nama budaya, bangsa, suku, adat yang beragam. Gimana pandangan kita mengenai agama, bangsa yang sangat beragam? Saya sebagai seorang pemeluk agama Islam tentu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan seisinya, dan agama yang lain meyakini bahwa Tuhan sang pencipta alam semesta dan seisinya. Akan tetapi dalam perbedaan keyakinan atau agama, bahwa di dunia pun tidak dihukum seorang yang memiliki keyakinan yang berbeda di hukum dunia, akan tetapi beda kalau di pandangan Allah di alam keberikutnya, maksud saya di alam akhirat. Itu adalah Allah yang memiliki ketentuan. Katakanlah bahwa Allah lah sebaik-baik jadi penolong, maka saya berlindung kepada Allah pula. Lalu di dunia ini pun Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa dan tidak ada paksaan, sehingga di hukum dunia ini pun orang berkeyakinan pun tidak dihukum dengan berbagai macam perbedaan dalam agama. Lalu selain itu adakah dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Adakah perlindungan di dunia ini? Ada. Mana dalilnya? Ada. Dalilnya ialah wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'arihuhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'amanahu dzalika bi'annahum qaum la ya'lamun, yang artinya, dan jika orang di antara orang-orang musyrik meminta pertolongan kepadamu, hendaklah kamu lindungi sehingga dia mendengar perkataan Allah, kemudian sampaikan dia ke tempat keamanannya, sampaikan dia ke tempat keamanannya atau negerinya. Demikian itu karena mereka satu kaum yang tidak mengetahui. Keterangan ayat 6 hal 261. Jika orang kafir datang kepadamu meminta kaumnya untuk keamanan, lalu gimanakah pandangan kita? Atau meminta untuk dirinya untuk keamanan, gimanakah pandangan kita? Ada polisi, ada tentara, dan ada security dan sebagainya. Bolehkah ia meminta pertolongan dan keamanan? Boleh. Jika orang kafir datang kepadamu meminta keamanan, hendaklah kamu beri keamanan, serta kamu biarkan dia mendengar Al-Quran. Jika dia suka masuk Islam sesudah mendengarnya tanpa paksaan dengan penuh sukarela, maka dia menjadi saudaramu. Tetapi jika dia tidak suka, hendaklah kamu kembalikan dia ke negerinya, dan sekali-kali tidak boleh kamu bunuh atau kamu aniaya atau kamu siksa atau kamu penjarakan. Tidak boleh. Sepatutnya kita biarkan dia mendengar Al-Quran, yaitu peraturan Islam yang sejatinya sangat mendukung sekali toleransi dalam beragama, supaya diketahuinya kebagusan, keelokan dari agama Islam itu. Memang kebanyakan orang yang mungkin tidak suka kepada Islam karena tidak mengetahui kebagusan dan keelokannya. Gimana sih gimana bisa tak kenal maka tak cinta, katanya. Tak kenal maka tak cinta. Otomatis kalau tak kenal ya tak cinta. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sehingga rahmatan lil alamin, untuk akhlak umat manusia itu terjaga
untuk semua agar berakhlak dengan baik. Oleh sebab itu adalah kewajiban kita bersama-sama menyampaikan isi Al-Quran kepada semua umat manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Maka sekarang telah kita mulai menyampaikan kepada penduduk negara dengan tidak memandang agama atau bangsa, suku, ras, budaya. Semua boleh mendengar, lebih-lebih di media sosial. Media sosial ini bebas bersuara, seperti tidak kalah seperti orang berdemo. Orang berdemo itu bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara. Begitu juga pula agama bebas menyampaikan suara untuk menolong agama Allah, menyampaikan suatu kebenaran dengan ajaran yang memang membawa kita untuk keselamatan, bagusnya keselamatan untuk dunia, lebih-lebih sampai keselamatan untuk akhirat. Amin. Sudah itu kewajiban kita menyampaikan kepada bangsa yang lain. Sebab itu sokonglah kita ini bersama-sama agar tersiar agama Islam ke seluruh penjuru dunia, agar semua orang kenal betul betapa bagusnya Islam, betapa baiknya ajaran Islam itu, menjanjikan keselamatan itu sangat baik di dunia. Sehingga jelaslah bahwa Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang tidak selamat dengan akhlak perbuatan kita yang baik. Tentu tidak ada orang yang akan menghukum kita di dunia ini. Itu menandakan bahwa Allah sangat menginginkan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat dari dunia bahkan sampai akhirat. Maka dari itu saya memohon agar kita sama-sama menjaga akhlak adab dalam beragama, dalam berilmu, dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam bergaul, dalam bermasyarakat. Maka dari itu agar terjaga semua dengan kedamaian, penuh dengan perdamaian. Jika ada perselisihan seperti di negara-negara lain, banyak perselisihan, maka adakan suatu perdamaian. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak dalilnya, ada dalilnya. Saya sedikit yang bisa saya tafsirkan, akan tetapi sekiranya saya salah pun tolong dikomentari dan dikoreksi, karena saya orang yang sedikit sekali ilmu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan, dan segala petunjuk kebenaran datangnya dari Allah, dan segala petunjuk ketidakbenaran itu datangnya dari hilaf, lalai, salah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru kalam,